Salam sehat, penuh semangat. Selamat bertemu kembali dengan saya Budi Astiandini pada mata kuliah kewirausahaan. Hari ini kita akan belajar bersama tentang teori motivasi untuk meningkatkan produktivitas usaha. Produktivitas harus kita tingkatkan supaya upaya usaha yang kita lakukan akan bermanfaat. Mari kita pelajari yang pertama, bahwa motivasi di dalam berwirausaha itu adalah dorongan yang kuat. Dari siapa? Dari kita sendiri. Untuk apa? Memulai, mengaktualisasikan, menunjukkan potensi kita dengan kreatif dan inovatif, ciptakan produk yang baru. Nah, tentu saja produk ini harus berguna untuk kepentingan bersama. Dan wirausahawan akan muncul ketika seseorang itu berani mengembangkan usaha dengan ide yang baru. Oke, fokuskan diri Anda untuk mencari ide yang baru di dalam usaha sehingga kewirausahaan Anda di bidang kebidanan akan berjalan dengan baik. Materi hari ini ada 3 teori bagaimana upaya-upaya meningkatkan produktivitas usaha. Ada 2 teori yang berbicara tentang diri kita atau pelaku, dan teori yang ketiga bagaimana seorang manajer menentukan SDM-nya. Teori yang pertama adalah teori ekspektasi Vibram, yang kedua adalah teori motivasi model Potter and Lawyer, yang ketiga adalah teori Z. William Outsi. Oke, kita lihat dulu bahwa di dalam teori motivasi dalam usaha ada 2 hal. Yang pertama adalah teori kepuasan, yang kedua adalah teori proses. Teori kepuasan ini mendorong, mengarahkan, memperhatikan, dan menghentikan perilaku ketika sudah mencapai tingkat kepuasannya. Teori ini kita kenal dengan teori hierarki Abraham Maslow, Aherji, Aldefter, kemudian teori kebutuhan dari McKellen. Selanjutnya teori proses, fokusnya adalah cara berperilaku yang didorong, diarahkan, dipertahankan, dan dihentikan. Teori harapan ini dari Vibram, Potter Lawyer, dan keadilan dari J.S. Adam. Pada saat ini kita akan belajar teori ekspektasi dari Viktor Hafif, ya. Kita kenal dengan teori Vibram. Motivasi itu merupakan suatu akibat yang sudah ditentukan atau sesuatu yang ingin dicapai oleh seseorang dan sudah diperkirakan bahwa tindakan tersebut akan mendapatkan hasil sesuai yang diinginkan. Di dalam berwirausaha kita perlu memotivasi diri kita, tergantung cara pandang kita. Kalau cara pandang kita positif, maka kemungkinan keberhasilan akan menjadi sangat tinggi. Tindakan apapun yang dilakukan seseorang, motivasinya harus mengarah pada hasil. Dan setiap individu harus memotivasi dirinya membuat pilihannya dengan sadar dan rasional. Oke, itu motivasi yang harus Anda miliki untuk menjadi seorang wirausahawan yang baik. Nah, ada 3 variabel dari Viktor Fromm. Yang pertama adalah ekspektasi, di mana seorang individu akan meningkatkan kinerja sampai pada ekspektasinya, sampai tahap tertentu dia akan berusaha terus. Kemudian adalah instrumentalitas. Seorang wirausahawan dia akan percaya bahwa pada tingkat tertentu menggunakan adat atau aturan yang ada, maka dia akan mencapai hasil. Artinya dia harus bekerja dengan baik sesuai dengan aturan. Yang ketiga adalah valensi. Ini adalah imbalan, bahwa setiap individu akan mendapatkan imbalan potensial yang dicapai dari pekerjaannya. Terutama dalam wirausaha, tentu saja butuh suatu imbalan atau aplikasinya di dalam pelayanan kebidanan. Untuk menentukan ekspektasi, bidan harus selalu meningkatkan pengetahuan, pengertian, pemahamannya melalui pelatihan maupun pendidikan.
Dengan instrumen apa? Ada undang-undang kesehatan, undang-undang kebidanan, standar profesi. Valensinya, gajinya pasti akan didapatkan sesuai dengan tingkat kepuasan, tingkat Teori yang kedua adalah teori tentang motivasi model Porter. Kita akan mendapatkan penghargaan ketika kita berhasil memberikan pelayanan yang terbaik, profesional, dan dihargai oleh masyarakat. Ada anugerah bidan delima, ada anugerah bintang, dan sebagainya, bidan teladan ya. Sanksi diberikan kepada mereka anggota organisasi profesi bidan yang melanggar, tentu saja secara bertahap, dimulai dari lisan, tertulis, sampai dengan tindakan. Oke, kita masuk pada teori yang ketiga. Teori ini teori Z. William Owsley. Teori ini kita akan mundur sedikit memahami bahwa cara pandang seorang manajer dalam menggunakan SDM-nya, teori yang digunakan oleh McGregor ada dua. Yang pertama teori X berupa reward and punishment, penghargaan dan sanksi. Yang kedua teori Y, kepuasan kinerja dan motivasi. Kenapa menggunakan teori X? Karena para manajer mempunyai pandangan manusia atau karyawannya kurang rajin bekerja, tanggung jawabnya kurang, masih mementingkan diri sendiri dan masih mudah diperdayai. Kapan seorang manajer akan menggunakan teori Y? Yang pertama ketika manusia itu dianggap atau karyawannya dianggap sudah energik, ambisius dan punya tanggung jawab, sudah mempunyai kontribusi pada bisnis yang dijalankan dan beranggapan manusia itu adalah makhluk yang pandai. Sedangkan teori Z dari William Owsley ini dikembangkan pada tahun 93. Dasarnya adalah kepemimpinan yang harus dimiliki adalah menggunakan budaya organisasi. Fokusnya adalah pada budaya organisasi, bukan pada pola pemimpinnya. Jadi siapapun pemimpinnya, kalau di situ sudah ada badan organisasi yang sudah mengatur dengan baik jalannya usaha, maka usaha tersebut tetap akan berjalan. Dan ketiga teori tersebut, teori X ini jika karyawannya suka menghindari pekerjaan,
Sehingga seorang manajer harus mengarahkan, ya, kemudian harus membuat mereka sedikit berambisi untuk maju. Perlu memberikan ancaman, fungsinya untuk memotivasi, bukan menghancurkan. Perlu mensupervisi dan motivasi, hukuman dan hadiah, punishment and reward perlu ditetapkan. Jika pada kondisi pekerjanya adalah pekerja yang sudah bertanggung jawab, kreatif, dan suka mengembangkan diri, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ilmiah. Supervisi tidak selalu, tetapi hanya seperlunya, dan mereka akan menumbuhkan motivasi untuk saling membantu. Ini adalah yang digunakan teori Y. Sedangkan teori Z bersifat lebih humanistik. Fokusnya adalah memotivasi, meningkatkan kepuasan di dalam bekerja. Setiap karyawan, setiap orang yang melakukan usahawan atau wirausahawan, dia akan memotivasi supaya puas semua karyawannya dan mereka bisa membuktikan bahwa hasil produksinya yang paling baik. Karakteristiknya, pengambilan keputusan dilakukan bersama. Dan promosi jabatan ini merupakan sesuatu yang bisa dilakukan secara bergantian. Supervisi tidak selalu dilakukan, hanya pada kondisi tertentu, atau biasanya sudah saling percaya dengan pendekatan yang holistik. Baik, aplikasinya apa? Wirausaha kebidanan harus bergabung di organisasi IPI dengan kode etik yang sudah dilakukan, sudah ada, silahkan dilakukan. Berikan pelayanan kebidanan secara komprehensif. Fokusnya adalah pada klien, bukan pada kita. Sehingga asuhan kebidanan yang kita lakukan, kita berikan di dalam wirausaha, pelayanan kebidanan akan memberikan hasil yang terbaik, puas bagi klien kita, puas bagi pemberi pelayanan, dan bagi organisasi maupun bagi Indonesia akan memberikan citra yang terbaik. Hari akan terus berlalu, waktu terus berjalan, gunakan dengan bijak karena waktu tidak akan pernah kembali. Nah, sebelum saya menutup pertemuan hari ini, silahkan Anda tuliskan apa motivasi Anda dalam melaksanakan wirausaha kebidanan yang dapat meningkatkan citra profesi bidan. Silahkan pendapat pribadi Anda yang mempunyai motivasi yang positif, yang bisa memberikan semangat, memanage orang lain secara positif, tuliskan komen Anda di YouTube. Demikian pertemuan kita hari ini. Saya berharap Anda bisa memahami dan tetap semangat. Tumbuhkan jiwa kreativitas, tumbuhkan motivasi. Ketika kita menjadi manajer, lakukan tugas kita dengan baik sesuai dengan kondisi yang ada, dan tujuan yang terakhir adalah melayani seluruh wanita di Mayapada. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat. Sampai berjumpa pada materi yang akan datang. Terima kasih.